Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat umur yang masih Allah berikan pada kita. Demikian pula nikmat iman dan Islam. Nikmat besar yang Allah karuniakan pada hati kita sehingga kita pada kesempatan yang bahagia di malam hari ini bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan tentang penjelasan iman kepada hari akhir. Ini adalah rukun iman yang kelima di antara rukun iman yang mesti kita yakini secara umum. Dan di sana ada penjelasan-penjelasan tentang detailnya yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk dan kita insya Allah juga masih akan membahas tentang di antara kejadian-kejadian menjelang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW, wabil khusus tanda kiamat besar atau tanda besar hari kiamat. Di antaranya adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang munculnya Dajjal ini. Dan pembahasan kita kali ini adalah pembahasan pada masih seputar hal tersebut, yaitu diantaranya pembahasan tentang bentuk fisiknya Dajjal. Dia manusia, ya. Ada sebagian ulama mengatakan dia masih keturunan Adam, tapi ada yang mengatakan tidak. Allah ciptakan dia dari sendiri, ya, bukan dari keturunan Adam. Ala kulli hal, di antaranya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Baina ana naim atufu bil Ka'bah." Ketika aku tertidur, aku bermimpi sedang tawaf di Ka'bah. Dan mimpi Nabi adalah hak. Ya, mimpinya Nabi dan Rasul itu adalah hak, adalah benar. Bukan sekedar mimpi kosong, bukan sekedar mimpi bunga tidur saja, tapi mimpinya Nabi dan Rasul itu benar. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rajulun ada musabtu sya'ar. Tiba-tiba ada seorang, kemudian seorang yang rambutnya lurus. Yantufu au yuharaqu ra'suhu ma'an. Rambutnya lurus dan dari rambut tersebut mengalir seperti tetesan-tetesan air. Basah, seperti rambutnya basah, mengalir tetesan-tetesan air. Qultu man hadza? Aku mengatakan man hadza? Siapa orang ini? Qalu Ibnu Maryam. Kemudian ada yang menjawab, dialah Ibnu Maryam. Siapa anaknya Maryam? Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu di antara ciri Nabi Isa yang disebutkan Nabi SAW. Rambutnya lurus seperti klimis, seperti basah gitu ya. Thumma dhahabtu altafitu. Kemudian aku pun pergi dan aku menoleh ke sosok yang lain. Fa idza rajulun jasimun. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang berbadan besar. Hamaru. Kulitnya kemerahan. Badannya besar walaupun pendek, badan besar dan pendek. Kulitnya kemerahan. Ja'dur ra's. A'marul ain. Rambutnya keriting dan matanya buta. Bergelombang, ya, keriting bergelombang dan matanya buta. Ka'anna ainahu inbatun tafiyatun. Seperti matanya salah satunya yang buta itu seperti anggur yang keluar. Yang anggur, ya, buah anggur yang kemudian keluar, seperti itu matanya yang buta tersebut. Qalu hadza Dajjal. Kata satu suara, inilah Dajjal. Inilah sosok Dajjal. Aqrabun nasi bihi Syabhan ibnu Qattan.
Yang mirip dengannya adalah seorang yang bernama Syabhan bin Qattan. Rajulun min Khuza'ah. Disebutkan, dijelaskan dia adalah seorang Bani Khuza'ah. Yang mirip dengannya ini dengan Dajjal. Tapi bukan Dajjal. Sekedar mirip, ya, tapi bukan. Ya. Maka begitu ciri fisik Dajjal sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadis ini. Yang hadis tersebut adalah dari mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mimpinya Nabi adalah hak. Badannya besar, besarnya tidak tinggi tapi pendek. Sebagaimana hadis lain menyebutkan demikian. Demikian pula keriting rambutnya, ikal. Kemudian matanya buta sebelah. Kemudian rambut atau warna kulitnya kemerahan. Ya. Ada yang mirip, Pak? Nggak ada ya. Kita sawo matang gitu ya. Maka ini tandanya Dajjal. Ya. Hanya saja demikian pula jelaskan para ulama, bayangkan bagaimana dengan keluar biasaan yang dimiliki Dajjal. Dalam pertemuan sebelumnya itu sudah membahas, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyuburkan tanah, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi dia nggak bisa menyembuhkan cacat fisik matanya yang buta. Dia nggak bisa menyembuhkan itu. Padahal bisa melakukan hal-hal yang luar biasa lainnya pada orang lain. Tapi pada dirinya sendiri dia tidak bisa melakukan penyembuhan dirinya, yaitu eh, kebutaan matanya. Dan begitulah. Memang Allah berikan kepada Dajjal kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa sebatas itu. Tidak pada dirinya. Karena harusnya orang berpikir dia bukan Tuhan. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, dan warabbuka laisa bi'awar. Tuhanmu tidak buta sebelah. Ya, dan Dajjal buta sebelah matanya. Maka ini diantara hal yang harusnya membuat orang-orang merenung. Tapi orang-orang banyak yang terpesona, yang tersihir dengan keluar biasaan Dajjal pada masa itu. Nanti akan kita bahas bagaimana fitnahnya. Fitnah atau apa namanya hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Dajjal ini. Demikian pula perlu diperhatikan bahwa dengan ciri-ciri yang mungkin disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang ada, kita juga tidak boleh sembarangan menuduh satu sosok itu Dajjal. Hatta walaupun dia betul-betul menyimpang dan ada sebagian ciri-cirinya. Jangan gampang, dikembalikan kepada para ulama. Dikembalikan kepada para ulama. Dahulu ada sebuah sosok, kalau sekarang di YouTube masih ada, tapi udah mati orangnya, masih ada sosoknya. Orang India atau Pakistan, India, namanya Sai Baba. Sri Satya Sai Baba. Rambutnya keriting, bahkan keribu seperti brokoli, tahu Pak? Brokoli. Begitu rambutnya. Matanya juga, tapi nggak buta. Nggak buta. Matanya juga kayak orang India gitu, agak besar, matanya besar. Ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib-ajaib, yang luar biasa. Pengikutnya banyak di India, bahkan sampai ke Indonesia setahu saya. Ada dulu namanya Anand Krishna, ya, pengikutnya Sai Baba itu. Dia mengaku pokoknya mengkompromikan semua agama. Dia bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, semua agama. Suka pakai bajunya baju warna oranye. Ya, bisa keluar emas dari mulutnya, bisa keluar emas dari tangannya. Yang konon katanya ada yang mengatakan itu sekedar tipuan-tipuan saja. Allahu alam, apakah dia bisa betul-betul melakukan hal yang luar biasa atau tidak? Kalaupun iya, bisa jadi tukang sihir. Dan begitulah tukang sihir bisa melakukan hal yang luar biasa. Dengan bantuan siapa? Tukang sihir dengan bantuan jin. Ya, tukang sihir yang asli. Ada tukang sihir yang palsu yang sekedar trik-trik saja. Ada tukang sihir yang asli. Memang betulan bisa terbang. Memang mungkin betulan bisa nggak kelihatan sama orang. Ya, sebagaimana penyihir di zaman Nabi Musa bisa seakan-akan tali temali itu menjadi kelihatan seperti ular. Ya, sebagaimana penyihir-penyihir di zaman para nabi yang lainnya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW juga ada penyihir. Sampai sekarang juga ada penyihir. Kalau penyihir asli, penyihir betulan, kerjasama dengan bangsa jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin Allah mengatakan
bangsa jin cerita wa annahu kana rijalun minal insi, dan sesungguhnya ada rijal, ada laki-laki dari kalangan manusia minta tolong sama laki-laki dari kalangan bangsa jin, kerjasama di antara tukang sihir. Fazaduhum rahaqa, mereka tambah mereka dosanya. Jin ini bikin manusia tambah dosanya, manusia bikin jin yang kerjasama juga tambah dosanya. Ya, ada tukang sihir palsu, sekedar trik-trik saja. Kalaupun iya, mungkin betulan ya, memang betulan di apa namanya, dibantu oleh bangsa jin. Tapi menuduh Dajjal ya nggak bisa sembarangan. Tadi contohnya Sri Satya ini, dia nggak buta tapi orang yang kekeh menuduhnya nanti lama-lama buta itu. Ya hanya proses dalam kebutaan, mungkin proses. Awalnya nggak buta tapi lama-lama proses. Tapi sampai matinya ya begitu, tidak dalam keadaan udah mati orangnya sekarang. Dan kalau Dajjal turun nanti udah ada Nabi Isa, dan Nabi Isa nggak turun. Ya belum ada turun Nabi Isa alaihissalam. Ala kulli hal bukan Dajjal, artinya jangan menuduh sembarangan, ya. Dan ini apa namanya? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja juga tidak tahu bagaimana, atau tidak tahu sosok disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mimpi dan yang lainnya, dalam bentuk wahyu. Tapi bagaimana sosok realnya tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman Rasulullah ada seorang anak kecil namanya Ibnu Sayyad. Dia kalau bahasa sekarang anak indigo. Jadi zaman Nabi juga sudah ada anak indigo. Bisa meramal semasa kecilnya. Bahkan Nabi dan beberapa sahabat sempat curiga dia sebagai Dajjal. Ibnu Sayyad ini sebagai Dajjal. Namun bukan. Ya, bukan Dajjal. Sudah kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Ala kuliah ini diantara tanda Dajjal. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rob kalian tidaklah buta sebelah. Allah Maha melihat. Ya, tidak sedikit pun ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, tidak buta. Dajjal matanya buta sebelah. Walaupun tadi dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi dengan dirinya sendiri nggak bisa. Itulah Allah jadikan demikian pada dirinya yang harusnya membuat orang-orang berpikir. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, innallaha la yakhfa 'alaikum. Innallaha laisa bi'a'war wa asyara biyadihi ila 'ainihi. Wa innal masihad dajjal a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inbatun tafiyah. Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Allah tidak samar bagi kalian, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah. Sembari Nabi SAW menunjuk ke matanya. Dan sesungguhnya Al-Masih Dajjal a'warul ainil yumna, dia buta mata kanannya, seperti anggur yang menjorok keluar. Tahu ya Pak, buah anggur kalau seakan ditaruh di mata kemudian menjorok keluar. Jadi kayak ada gundunya gitu matanya, kayak ada bola sebesar buah anggur yang keluar warna hitam. Sebelahnya lagi biasa. Dan Allah tidaklah buta. Allah Maha melihat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa bagaimana ciri fisik Dajjal, dan dia bukanlah Tuhan tentunya. Walaupun dia Allah berikan keluar biasaan, hal-hal yang bisa melakukan hal yang luar biasa dengan hikmahnya untuk menguji manusia. Di antara tanda fisiknya Dajjal disebutkan Nabi SAW dalam hadis, yaitu kakinya menjauh. Jadi kakinya seperti apa ya, letter O seperti itu, Pak. Letter O, bentuk kakinya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, inna masihad dajjal rajulun. Sungguhnya Masih Dajjal itu rajulun, laki-laki, qasirun, orangnya pendek, tapi besar. Bisa jadi orang gemuk pendek. Ya, ada orang tinggi gemuk, tinggi kurus, tinggi pendek, apa? Kurus tapi pendek. Ini besar tapi pendek. Ya. Afja. Inilah afja, ya. Itu kedua kakinya berjauhan. Kedua kakinya berjauhan, seperti letter O kalau bahasa sekarang ya. Ja'du a'war, ja'ad
keriting rambutnya, ikal rambutnya, a'war, matanya buta sebelah, matmusul ain, ya, matanya buta sebelah, matmusul ain, laisa bina iatin wala hajra. Buta sebelah, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, tapi kelihatan keluar. Fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Apabila dia menipu kalian, mengaku sebagai Tuhan pada kalian, dan dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa tadi, Pak, menghidupkan yang mati, kemudian menyuburkan tanah yang tandus atau menanduskan tanah yang subur, bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Ya, kalau dia menipu kalian, maka ketahuilah Rob kalian, Tuhan kalian itu tidaklah buta sebelah. Allah itu Maha melihat. Ya. Demikian pula di antara tanda Dajjal tadi rambutnya adalah keriting, ikal atau keriting. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Ad-Dajjal a'warul ain al-yusra. Dajjal itu buta sebelah matanya. Mata kiri, bukan mata kanan. Jufalus sya'ar, rambutnya ikal. Ma'ahu jannatun wa narun. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia membawa api dan kebun. Dia membawa api dan kebun. Atau kalau mau terjemahkan surga dan neraka. Menampakkan surga dan neraka. Maka surganya Dajjal itulah neraka hakikatnya. Kelihatannya seperti surga dari luar, tapi ketika dimasuki, orang masuk ke dalam neraka. Dia membawa neraka, nerakanya Dajjal, apinya Dajjal, itulah hakikatnya jannah. Itulah hakikatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam bisawab. Apakah itu betul-betul atau kemudian dia betul-betul dibawa, tapi zahirnya demikian. Ataukah memang dia menawarkan berbagai macam sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, berbagai macam kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang kalau orang masuk secara dunia senang. Tapi hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah yang ujungnya adalah neraka. Dan nerakanya Dajjal yang kalau orang masuk situ dunianya mungkin tersiksa. Ya, berbalut dengan kemiskinan, nggak kaya-kaya, miskin terus, tersiksa terus, dizolimi terus, dapat yang nggak enak terus. Tapi hakikatnya itulah jannah. Karena dia berada di atas hal yang buruk di dunia, tapi di atas kebenaran. Ya, apakah itu yang dimaksud atau betul surga atau kebun dan api betulan? Wallahu taala a'lam bishawab. Yang lebih tepat zahirnya banyak hadis menyebutkan dia kebun dan api beneran yang ditampakkan oleh Dajjal. Yang hakikatnya berbeda dari yang ditampakkan itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah Dajjal. Kemudian pembahasannya adalah fitnah Dajjal di mana Dajjal ini disebutkan berkeliling dunia. Ya, dia berkeliling dunia ketika kemunculannya. Berapa hari kemunculannya, Pak? Kita pernah bahas kemarin. 40 hari. Satu hari pertama setara 1 tahun. Satu hari kedua setara 1 bulan. Satu hari ketiga setara 1 minggu. Kemudian hari-hari lainnya, 36 hari lainnya sama. Ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana yang pas setahun, sebulan, seminggu itu sholatnya bagaimana? Karena matahari diperlambat sama Allah. Yang tadinya matahari bergerak 24 jam, Allah jadikan matahari bergeraknya berapa? Setahun, sebulan, seminggu, baru yang lainnya normal. Dan itu mudah bagi Allah. Terus sholatnya gimana ya Rasulullah? Ukur seperti sholat biasa kalian. Misalnya waktunya sholat subuh, pagi, waktu sholat subuh, setelah itu beberapa jam setelahnya, sholat zuhur, berapa jam setelahnya, biasanya berapa jam setelahnya sholat asar, biasanya berapa jam setelah sholat maghrib, diukur sesuai dengan kebiasaan yang biasa kalian lakukan. Jadi nggak ngikutin nanti misalnya sholat zuhurnya bulan Juli misalnya. Sholat asarnya bulan September misalnya. Nanti kemudian sholat maghribnya di bulan Desember, enggak gitu. Tapi diukur. Ya.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Laisa lahu min niqabiha naqbun." Tentang dia akan masuk ke kota Madinah atau dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Dia keliling ke semua dunia dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah dan dia mencoba untuk memasukinya. Kata Nabi, "Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikah." Tidak ada satupun lorong-lorong di kota Madinah melainkan dijaga oleh malaikat. Sofina yahrusuna, malaikat yang berbaris-baris menjaga lorong-lorong kota Madinah ketika hendak dimasuki oleh Dajjal. Thumma tarjuful Madinah bi ahliha salasa rajafat. Kemudian Madinah akan mengalami gempa 3 kali goncangan. Mengalami gempa 3 kali goncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari Madinah orang-orang kafir dan munafik dengan gempa tersebut. Keluar semua orang-orang kafir dan keluar semua orang-orang munafik. Entah bagaimana, wallahu taala alam bissawab. Orang-orang beriman memahami hadis ini. Adapun orang-orang kafir dan munafik, tentunya mereka akan ketakutan dengan gempa tersebut. Sehingga karena mereka tidak punya iman, maka mereka keluar dari Madinah. Karena takut keselamatannya, takut berbagai macam. Tapi orang mukmin, orang beriman dengan gempa tersebut, dia tetap berada di Madinah karena dia memahami hal tersebut. Ya, maka keluar orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga Dajjal nggak bisa masuk. Mau masuk Madinah dijaga malaikat. Maka dia bertahan di sebuah tempat yang bernama Jurf, daerah Jurf. Ada yang mengatakan itu di daerah dekat Gunung Uhud. Atau ada yang mengatakan sebelumnya dia melihat dari dekat Gunung Uhud, dia melihat sebuah istana yang putih dari jauh. Maka disebutkan hadza qasru Ahmad. Itulah istananya Ahmad. Ini istananya Muhammad. Apa yang dilihat? Itulah Masjid Nabawi kata Nabi SAW. Dan sekarang kalau dilihat dari jauh Masjid Nabawi memang kelihatan warnanya putih. Ya, kalau dari jauh. Itulah istananya Muhammad katanya. Kemudian mencoba memasukinya, kemudian nggak bisa. Akhirnya dia bertahan di sebuah tempat yang bernama Jurf, beberapa belas kilometer dari kota Madinah. Dan dia di sana terus, ya, dan setelah itu dia keluar dari Madinah. Kemudian tentang adanya di kota atau di Jurf ini, sebagian orang mungkin Bapak Ibu sekalian kalau pernah pergi haji dan umroh, kemudian berkunjung ke percetakan Al-Quran, di dekat percetakan Al-Quran ada gunung, ada bukit, di atas bukit ada bangunan. Aslinya itu bangunan itu adalah istana dan tempat tempat TNI-nya orang Saudi, tentara, markas tentaranya Saudi dan ada istana di situ. Sebagian orang kurang ajar yang mengatakan ini istana dibangun Raja Fahad untuk menyiapkan kedatangan Dajjal, untuk jadi istananya Dajjal. Bukan istana kerajaan dan tentara di situ, dalam markas tentara di situ. Dan kemudian di situ juga dibangun Mujamma, itu percetakan Al-Quran yang dibangun oleh Raja Fahad. Kalau Bapak Ibu berkesempatan umroh, biasanya dikunjungi. Kita ngantri di situ dan semua yang datang dapat mushaf Al-Quran satu-satu biasanya. Ya. Kemudian, maka keluarlah Dajjal dari Madinah. Dan ketika Dajjal keluar dari Madinah tadi, digoncangkan Madinah, digoncangkan, keluar orang-orang kafir, keluar orang-orang munafik dari Madinah. Kemana mereka keluar? Ngikutin Dajjal. Ya, ngikutin Dajjal. Karena mereka menganggap bersama Dajjal lah keamanan. Bersama Dajjal lah kesejahteraan. Karena begitulah yang dijanjikan Dajjal. Dan begitulah yang ditampakkan Dajjal kepada manusia. Ya. Adapun orang beriman akan susah. Tinggal di Madinah akan susah.
Disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, yanzilu dajjal fi hadhihi sabkhah bimirqanah fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa hatta inna rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthikuha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan turun dari daerah Mirqanah. Kemudian orang-orang akan keluar. Orang akan keluar menuju Dajjal tadi. Setelah dia mau masuk Madinah dan nggak bisa masuk Madinah. Dia keluar dan kemudian diikuti oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Dan banyak yang mengikutinya adalah dari kalangan wanita, katanya. Banyak yang mengikuti Dajjal adalah kalangan wanita. Ya, kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ya begitulah. Wanita mudah goncang, mudah terpengaruh, mudah ya mudah terpengaruh sesuatu, apalagi Dajjal memiliki pengaruh yang kuat sehingga mereka keluar. Sampai kata Nabi banyak laki-laki orang-orang beriman yang datang ke istrinya, datang ke ibunya, datang ke saudarinya, datang ke tante-tantenya. Untuk apa? Untuk mengikat mereka agar jangan sampai keluar ke Dajjal. Untuk menyelamatkan mereka. Ya, jangan keluar sampai diikat sama laki-laki yang beriman. Wanita-wanita tersebut. Mungkin itu istrinya, mungkin itu ibunya, mungkin itu saudari-saudarinya, mungkin itu tante-tantenya. Diikat agar jangan sampai keluar menuju Dajjal. Karena kalau keluar menuju Dajjal sudah binasa. Mereka akan binasa bersama Dajjal. Ya, sebaliknya orang-orang yang bertahan di Madinah adalah orang-orang yang akan selamat dengan keimanannya. Sampai diikat. Subhanallah. Ya. Karena sampai-sampai kita disunnahkan untuk membaca doa setiap selesai atau sebelum salam, selesai tasyahud akhir, ya, yaitu diantaranya minta perlindungan dari Dajjal. Bahkan sebagian ulama berbeda pendapat, ini wajib apa sunnah baca doa ini. Yang tepat dia adalah sunnah muakkad. Ditekankan sekali. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wa mamat. Ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur. Aku minta perlindungan dari azab jahannam. Aku minta perlindungan dari fitnah dajjal. Aku minta perlindungan dari hidup dan mati. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini kita disunahkan untuk membaca doa ini sebelum salam. Setiap sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal di satu tempat, karena tadi, dia akan keliling semua tempat, semua dunia. Termasuk negeri kita ini mungkin. Ya. Siapa yang mendengar dengan datangnya Dajjal, falyan'a anhu. Maka hendaklah dia menjauhinya. Fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, sesungguhnya ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan dia menyangka dia tetap bisa beriman ketika mendatangi Dajjal. Tapi ketika datang, ternyata dia malah jadi pengikutnya. Karena banyaknya atau kuatnya syubhat yang dilemparkan oleh Dajjal ini. Kuatnya pengaruh yang dilemparkan oleh Dajjal ini. Dia datang dalam keadaan, saya pasti akan tetap beriman. Saya mau lihat-lihat saja. Tapi kata Nabi, jangan seperti itu. Tetap jauhi. Ada orang yang datang dan dia menyangka beriman, kemudian datang, ternyata dia akhirnya kufur setelah melihat Dajjal. Karena besarnya syubhat, besarnya pengaruh Dajjal ini kepada manusia. Ada juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang pemuda yang paham tentang Dajjal ini. Kata pemuda tersebut, asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan
kabar tentangmu kepada kami. Fayaqulud Dajjal, maka Dajjal berkata di hadapan orang-orang banyak, di hadapan pengikutnya. Ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaituhu hal tasyukuna fil amri? Apakah kalian semua wahai pengikutku, kalau aku matikan dia, orang anak muda ini, kemudian aku hidupkan lagi, apakah kalian akan ragu-ragu dengan diriku sama pengikutnya? Ya tentunya pengikutnya mengatakan fayaqulna la, enggak, semakin yakin dengan kamu tentunya. Maka fayaqtuluhu thumma yuhyihi, maka dibunuh pemuda tersebut. Kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Fayaqul wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yaum. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidaklah lebih memahami tentang dirimu daripada hari ini. Pemuda itu, setelah dihidupkan kembali. Fayuridu Dajjal ayaqtulahu fala yusallitu alaihi. Dan Dajjal ingin kembali membunuhnya yang kedua nggak bisa. Disebutkan dalam riwayat lain, selain Bukhari dan Muslim, anak muda tersebut dipotong gergaji, dibagi dua. Bagian kanan tubuhnya dilempar jauh, bagian kiri tubuhnya dilempar. Nggak jauh ya, dilempar sejarak tombak, bagian kirinya dilempar sejarak tombak. Dan ini bukan sirkus. Kalau orang sirkus kan ada tuh, dipotong kemudian dibuka petinya, tapi ternyata cuma dilipat-lipat doang tubuhnya begitu ya. Dia dadah-dadah, kemudian disambung lagi sama pesulapnya, bisa nyambung lagi. Bukan, ini beneran. Dilempar bagian tubuh kanannya, dipotong beneran, dilempar bagian tubuh kanannya, dilempar bagian tubuh kirinya. Sejarak satu tombak, sejarak satu tombak. Untuk membuktikan kebenarannya, si Dajjal ini lewat di tengahnya. Bener-bener itu putus beneran. Badannya kebagi dua beneran. Kemudian disatukan lagi oleh Dajjal tersebut. Ya. Apa kata pemuda ini sama seperti tadi, redaksinya kurang lebihnya sama, semakin yakin. Kenapa? Karena dia telah mendengar bahwa dari hadis bahwa Nabi akan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Dajjal akan berbuat seperti itu pada seorang pemuda. Dan itu adalah saya. Artinya dia sebelumnya berilmu, dia sebelumnya paham tentang hadis Nabi, kemudian dia menghadapi Dajjal dengan ilmu ini. Dan kemudian dia semakin yakin. Ya, maka Dajjal ingin membunuhnya yang kedua kali, untuk betul-betul membunuhnya, bukan sekedar sebagai bukti bagi dirinya atau bagi orang-orang, tapi betul-betul membunuhnya karena dia telah membangkang namun dia tidak bisa membunuhnya. Ya, disebutkan ada hadis lain yang di luar Imam Bukhari dan Muslim bahwa punuknya orang tersebut ditempelkan besi atau kemudian dibuat seperti ada penghalang dari besi sehingga ketika Dajjal ingin membelah lehernya nggak bisa. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagian dari fitnah Dajjal yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di masa munculnya Dajjal ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun membangkitkan Imam Mahdi. Membangkitkan Imam Mahdi yang sudah pernah kita bahas juga untuk melawan Dajjal. Dan ketika Imam Mahdi tersebut ada dan beliau satu saat ingin menyiapkan pasukan untuk berperang melawan Dajjal kepada pasukannya, kemudian hendak mengerjakan sholat di satu hari, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Turunlah Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang kemudian Nabi Isa alaihi salam ini turun, Imam Mahdi tadi menyuruh Nabi Isa untuk menjadi imam sholat. Karena tadi mau sholat memang bersama pasukannya. Kemudian Nabi Isa nggak mau dan justru menyuruh Imam Mahdi itu untuk sholat berjamaah mengimami dan Nabi Isa sebagai makmumnya. Dan ini juga diantara tanda kiamat yang lainnya yang besar, yaitu turunnya apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini diantara tanda-tanda kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis dan demikian pula diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau wahai Isa dan aku mengangkatmu kepadaku. Yang nanti Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam kembali. Nabi Isa alaihissalam
turun dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fayanzilu indal manaratil bayda syarqil Dimashq. Beliau Nabi Isa alaihi salam akan turun, disebutkan dalam hadis itu sebelumnya salatnya salat subuh. Ketika Imam Mahdi hendak melaksanakan salat subuh bersama pasukannya yang memang sudah disiapkan untuk akan menyerang Dajjal, maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa alaihi salam di sebuah menara bayda yang warna putih, syarqid Dimashq, di sebelah timur Damaskus. Dimashq, Damaskus. Sekarang ada di daerah Suriah. Ada di daerah Suriah. Turun beliau di sana, bainal mahrudatain. Memakai dua baju yang berwarna. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Meletakkan kedua tangannya pada sayap-sayap malaikat. Dikawal oleh malaikat turun di Damaskus tersebut. Di antara sifat Nabi Isa alaihi salam sebagaimana tadi disebutkan, rambut beliau adalah lurus. Dan rambut beliau tidak keriting, demikian pula seperti basah rambutnya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, Nabi mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salam, idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Apabila dia menundukkan kepalanya, qatara, akan keluar dari rambutnya air-air yang menetes kalau rambutnya sedang dalam keadaan basah. Wa idza rafa'ahu tahadzara minhu jummanun kallu'lu. Dan apabila beliau mengangkat kepala maka bercucuran seperti permata. Air menetes dari rambutnya bercucuran seperti permata. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Wa nafasahu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mendapati bau nafasnya, bau hembusan nafasnya Nabi Isa, kecuali dia akan mati. Ya. Dan nafasnya tersebut tercium sejauh jarak mata memandang. Ini kata Nabi SAW tentang Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Fa amma Isa fa ahmar ja'dun aridus sadr." Aku pernah melihat Isa, Musa dan Ibrahim, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Di setiap tingkatan-tingkatan langit Allah pertemukan Rasulullah dengan para nabi dan rasul. Bagaimana mereka, apakah dihidupkan kembali oleh Allah? Mungkin, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Isa, dia seorang yang kulitnya merah, kemerahan, tegap dan bidang dadanya. Yang kulitnya kemerahan, tegap dan bidang dadanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, "Laisa wa baini wa bainahu nabiyyun." Tidak ada antara aku dengan dia nabi. Yaitu antara beliau dengan Nabi Isa tidak ada nabi. Selama 600-an tahun tidak ada nabi. Namanya masa fatrah, masa kosong dari kenabian. Maka orang-orang sebelumnya ngikut agama Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi salam. Wa innahu nazilun, dan beliau nanti akan turun. Nabi Isa nanti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifu. Kalau kalian melihat dia, kenalilah ciri-cirinya. Kemudian Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Kata Nabi SAW, yang pertama, rajulun marbu'. Beliau adalah seorang yang marbu', sedang tingginya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ilal humrati wal bayad. Berkulit kemerah-merahan menuju putih. Di merah menuju putih, bukan merah ke hitam. Kalau kita kan merah ke hitam, sawo matang, kata orang. Ya. Kalau beliau merah ke putih. Baina mumassirataini. Ya. Memakai dua baju, ya, memakai dua baju yang kekuning-kuningan. Ka'anna ra'sahu yaqtur wa illam yusibhu balal. Seakan-akan rambutnya basah walaupun tidak ada airnya. Seperti rambutnya basah walaupun tidak ada airnya. Fayuqatilun nas alal Islam. Maka beliau memerangi manusia agar mereka masuk Islam. Yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam. Memerangi manusia agar mereka masuk Islam.
mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjelaskan bahwa sebagian orang-orang Nasrani yang menyembahnya adalah batil, adalah kufur. Ya, fayaduqus salib. Demikian pula di antara yang beliau lakukan adalah menghancurkan salib. Menghancurkan salib-salib yang merupakan simbol penyembahan kepada beliau. Ya. Wa yaqtulul khinzir, dan beliau juga membunuh babi. Ya, tentunya dibunuh bukan untuk dimakan, tapi dibunuh untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Wa yadha'ul jizyah, dan beliau menghapus jizyah. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illal Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pada masa Nabi Isa dan kedatangan Imam Mahdi ini semua agama. Tidak ada orang kecuali semuanya nanti akan menjadi muslim pada masa itu. Ya. Wa yuhlikul masihad dajjal. Dan beliau juga akan menghancurkan, akan membunuh Masih ad-Dajjal. Ya. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan, thumma yutawaffa fayusalli alaihil muslimun. Dan Nabi Isa akan berada di atas bumi ini selama arba'ina sanah, selama 40 tahun. Kemudian Allah mewafatkan beliau, dan beliau pun disolatkan oleh seluruh manusia. Karena ketika itu manusia semuanya menjadi muslim. Ini diantara sifat Nabi Isa alaihi salam yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tadi dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al Albani, "Fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subh." Ketika imam mereka kaum muslimin taqaddama, sudah maju, ini Imam Mahdi, sudah maju untuk melaksanakan sholat subuh. Idh nazala alaihim Isa ibnu Maryam as-subh. Kemudian turun kepada mereka Isa bin Maryam di waktu subuh itu. Faraja'a dzalikal imam yanqusu yamsil qahqara. Maka imam tersebut sudah maju mundur. Ya, dia mengetahui bahwa yang turun adalah Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi ini seorang yang paham agama, termasuk paham tanda-tanda hari kiamat. Ya, maka dia tahu akan turunnya Nabi Isa, dan betul turun ketika itu, maka dia pun mundur untuk mempersilahkan Nabi Isa alaihi salam maju. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas. Untuk mempersilahkan Nabi Isa maju mengimami manusia. Dia sadar ini seorang nabi. Ya, dan dia manusia biasa. Maka nabi ini lebih berhak untuk mengimami manusia daripada dia. Tapi tidak demikian dengan Nabi Isa alaihi salam. Fayadhu Isa yadahu baina katifaihi, maka Nabi Isa menaruh tangannya di belakang punggung imam tersebut. Tsumma yaqulu lahu taqaddam fasalli. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada sang imam tadi, majulah engkau, salatlah engkau sama manusia. Fa innaha laka uqimat, salat ini ditegakkan untuk didirikan oleh kalian, wahai kaum muslimin. Fa yusalli bihim imamuhum. Maka pemimpin itu tadi memimpin salat mereka, dan Nabi Isa menjadi makmumnya. Artinya di sini simbol bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika turun tidak membawa syariat yang baru. Bahkan tidak membawa syariat beliau ketika beliau diutus oleh Allah masih hidup di dunia. Tapi beliau mengikuti syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Dia berimam dengan seorang imam yang merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia bagian dari kaum muslimin ketika itu. Walaupun seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Dan masih nabi statusnya, nggak ada mantan nabi. Ya, masih nabi. Ya, maka tapi tetap beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Akan senantiasa sekelompok dari kalangan umatku yuqatiluna 'alal haq. Mereka berperang di atas kebenaran. Dhahirina ila yaumil qiyamah, mereka akan tampak sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum. Kemudian Nabi Isa akan turun, ya. Kemudian berkata imam mereka, imam kelompok ini,
itu kaum muslimin, ta'ala sholli bina, ta'ala sholli lana, mari salat bersama kami. Fayaqulu la, inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Sesungguhnya di antara kalian, sebagian kalian yang lain adalah memimpin sebagian kalian yang lainnya, ya, untuk memuliakan umat ini. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dengan detail sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah banyak pembahasan saja cukup panjang, yaitu apa yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam setelahnya, selain membinasakan Dajjal, sebelum membinasakan Dajjal atau setelah membinasakan Dajjal, Nabi Isa juga membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, di antara tanda keluarnya atau tanda beradanya hari kiamat adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dua jenis kelompok makhluk. Ada yang mengatakan sama, mereka masih keturunan Nabi Adam, ada yang mengatakan bukan. Mereka makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti manusia, yang keberadaan mereka sekarang tertutupi oleh sebuah tembok yang besar yang dibuat pada masa Dzulqarnain. Yang itu bisa kita baca di surat Al-Kahfi. Ya, yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kemudian nanti mereka akan bisa menjebol tembok tersebut dan keluar dan memusnahkan umat manusia. Dan itu diantara yang akan diperangi oleh Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan lain sebagainya seperti yang kita sampaikan tadi, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan jika ada yang bertanya, bisa kita jawab. Yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Bro. Tuhan menciptakan Dajjal dan Imam Mahdi dan itu fungsinya masing-masing apa ya? Iya. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Allah menciptakan semua alam semesta. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan di antara makhluk, ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk. Di antara makhluk yang baik, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang beriman, para sahabat, dan lain sebagainya. Allah menciptakan makhluk yang buruk, bahkan keburukannya sangat buruk. Di antaranya Dajjal, di antaranya iblis, di antaranya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Di antaranya Fir'aun, di antaranya Qarun, di antaranya Samiri, di antaranya Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Apa fungsi semua itu? Kata Allah dalam ayat yang lain, wa inna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian kalian yang lain. Maukah kalian bersabar? Ujian bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Ya. Di zaman Rasulullah mungkin nggak ada Dajjal, tapi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, orang-orang yang menjadi ujian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Musa nggak ada Dajjal, tapi ada Fir'aun. Di masa kita sekarang ada Benyamin Netanyahu, gitu ya, Perdana Menteri Israel yang sekarang membantai kaum muslimin di sana. Ujian. Kenapa Allah ciptakan seperti orang-orang seperti itu yang dengan bengisnya membunuh-bunuhi kaum muslimin? Ujian bagi kaum muslimin. Maukah berjuang? Maukah berjihad? Maukah bersabar? Maukah membantu saudaranya? Maukah mendoakan saudaranya? Jadi seperti itu, Pak. Ujian. Kenapa ada Dajjal pada masanya? Ujian bagi manusia. Hanya saja kedatangan Dajjal ini di akhir zaman. Dengan keluar biasaan yang betul-betul luar biasa. Membawa fitnah yang besar bagi manusia. Sehingga terbedakan antara orang-orang yang betul-betul beriman dengan orang yang tidak beriman. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula di antara hikmahnya, sedikit tambahan, yaitu maukah kita mengimani hal tersebut? Begitu.
Itu disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, kok kayak khayal-khayalan, kok kayak cerita-cerita. Itu ujian juga bagi kita sekarang ini. Dajjalnya belum ada mungkin. Dan mudah-mudahan kita jangan ketemu deh. Jangan ada pada masa Dajjal. Tapi ujian bagi kita apa? Maukah mengimaninya? Maukah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka orang beriman akan samina wa ata'na dengan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Kalau itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu benar dari Al-Quran, maka dia akan beriman. Ya, maka itulah namanya iman. Di antaranya iman pada hari akhir. Namanya iman itu kita belum ketemu. Kalau udah ketemu, bukan iman lagi namanya. Kalau udah meninggal, kemudian ketemu malaikat nanyain kita, beriman pada saat itu ya nggak manfaat lagi. Bukan beriman, udah ketemu, udah kelihatan jelas. Di sini kita beriman, di sinilah iman itu bermanfaat bagi seorang muslim. Ujian bagi kita adalah apakah kita betul mengimaninya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Imam Mahdi itu bukan nabi ya? Bukan, Pak. Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Keturunan Rasulullah tapi bukan Nabi. Dia manusia biasa, kata Rasulullah dalam hadis, namanya sama namaku, nama bapaknya sama nama bapakku. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah juga. Dan dia keturunanku, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bukan Nabi, dia manusia biasa. Imam Mahdi. Adapun Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi yang memberikan syariat lagi. Tapi Nabi Isa turun sebagai Nabi, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia pun bermakmum dengan Imam Mahdi tadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nih? Insyaallah kita lanjutkan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih pembahasan iman pada hari kiamat. Di antaranya tadi turunnya Nabi Isa dan adanya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ini kalau kita baca akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah ceritakan tentang bagaimana mereka ditutup di zaman, berarti sebelum itu mereka berkeliaran bebas dan mengganggu manusia dan belum banyak. Kemudian oleh Zulkarnain dibikinkan tembok yang besar yang menutup mereka sampai menjelang hari kiamat. Bagaimana nanti mereka bisa keluar? Mereka bisa menembus tembok tersebut yang mereka berusaha untuk menggalinya setiap hari, namun setiap kali paginya mereka lihat tembok itu sudah utuh lagi dengan izin Allah. Menggali lagi, nanti besoklah kita lanjutkan. Besoknya udah utuh lagi dengan izin Allah. Galian mereka seakan-akan tidak ada bekasnya sama sekali. Bagaimana mereka bisa keluar? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.